Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dari bacaan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi materi kita hari ini ialah mengenal teks berita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi yang kurang lebih akan kita bahas, sudah dibahas kemarin. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ialah anak-anak saya harap bisa menjelaskan pengertian teks berita, menyebutkan ciri-ciri dan struktur teks berita, kemudian menulis dan menyajikan teks berita secara runtut dan faktual. Kemudian pengertian teks berita. Teks berita ialah teks yang berisi laporan atau informasi dari peristiwa atau kejadian nyata yang secara aktual, faktual untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi kurang lebihnya itu seperti teks laporan hasil observasi itu harus informasinya harus aktual dan tidak harus kayak melihatnya itu dari omong-omongan belaka. Jadi berita itu harus dihasilkan dari kejadian yang nyata. Kemudian lanjut ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu ada 5 macam, yakni faktual berdasarkan kenyataan, faktual peristiwa terbaru, kemudian jelas, padat dan objektif, mengandung unsur 5W1H. 5W1H itu ada what, who, where, when, why, dan how. Kemudian yang terakhir ialah menggunakan bahasa baku dan lugas. Jadi bahasanya tidak berbelit-belit tapi langsung to the point gitu. Jadi kalau ciri teks berita seperti itu. Di sini Bapak akan memberikan sebuah berita yang ini. Berita itu ada 3 macam, yakni pertama ini adalah judul atau titel, terus yang warna kuning ini adalah kepala berita. Jadi kepala berita itu menjelaskan tentang awalan dari berita tersebut. Nah, ini Arab Saudi diterjang badai, sekolah ditutup sementara. Jadi kepala berita dari awalan itu, kepala berita itu menjelaskan tentang awalan seperti ini, kayak badai menerjang Arab Saudi Barat termasuk kota pesisir Jeddah pada hari Kamis bulan 11. Terus yang warna hijau itu menjelaskan tentang isi dari berita. Ya, jadi menjelaskan tentang isi-isinya berita itu yang di Arab Saudi, kayak wilayah Mekah meliputi Jeddah, kota terbesar kedua di kerajaan yang berpenduduk sekitar 4 juta orang, dan lain sebagainya sampai di bawah. Dan yang terakhir ialah ekor berita atau akhir. Di penjelasan ekor berita ini itu maksudnya kayak langsung akhir dari
penjelasan berita di atas, jadi langsung kayak pungkasan gitu. Hujan, badai musim dingin dan banjir terjadi hampir setiap tahun di Jeddah, di mana penduduk telah lama mengeluhkan buruknya infrastruktur. Tadi kan sudah melihat berita kayak contoh berita itu seperti apa. Jadi kayak tadi itu, jadi struktur teks berita itu yang kayak tadi. Jadi judul berita itu berisi tentang teks yang singkat, padat dan menarik, kemudian mencerminkan isi berita. Kemudian yang di tengah tadi itu bisa jadi teras berita atau isi berita juga bisa. Di teras berita itu ada paragraf pembuka, kemudian berisi informasi terpenting dengan unsur 5W1H. Kemudian yang terakhir ialah isi berita, penjelasan lebih lanjut, kronologi, latar belakang atau kutipan narasumber. Bisa mencakup data tambahan, dampak atau respon pihak terkait. Kemudian kaidah kebahasaan teks berita. Apa sih itu kaidah kebahasaan teks berita? Apakah anak-anak sudah tahu? Belum. Ya, jadi kaidah kebahasaan teks berita itu merujuk kepada opini dan sebuah kata-kata yang merujuk langsung ke kaidah kebahasaan teks berita, yaitu menggunakan kalimat berita, terus menggunakan kata kerja aksi, ketiga menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, kemudian yang keempat menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, yang terakhir menggunakan bahasa baku dan objektif. Nah, setelah anak-anak memahami yang di atas tadi, itu ada cara-cara menulis teks berita yang menurut saya itu harus diterapkan untuk yang mau mencari berita. Mas, Ini maaf menentukan ya, Mas, peristiwa. di skip aja ya, soalnya waktunya udah mau habis, jadi langsung ke tugas kelompoknya. Maaf. Di penugasan kali ini Bapak akan menjelaskan tugas kelompoknya, yakni kelompok 1 itu mengidentifikasi dan menganalisis teks berita. Kemudian yang kedua, kelompok kedua itu menjelaskan unsur kaidah kebahasaan. Jadi akan Bapak bagi, yang ini kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, bisa diwakilkan untuk ke depan menjelaskan yang didiskusikan kelompok kalian. Kalau sudah, boleh dipresentasikan ke depan perwakilan kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Baik, dari kelompok kami mengidentifikasi dan menganalisis teks berita, yaitu sebanyak 50 siswa SMA Negeri 5 Surabaya berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Sains Nasional 2025 yang digelar secara daring. Kepala Sekolah Dr. Andes Supriyanto menyampaikan rasa bangga atas prestasi ini. Harapannya agar para siswa terus mempertahankan gelar ini dan terus berinovasi. Itu Bapak teksnya. Ya, baik. Terima kasih, boleh duduk kembali. Iya. Satu kelompok aja ya yang maju. Satu kelompok. Baik, kemudian yang terakhir ialah penutup. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini ialah kita bisa menyimpulkan bahwa teks berita itu dapat membantu kita menyampaikan informasi penting kepada khalayak masyarakat.
Dengan memahami struktur dan bahasa berita yang tepat, kita bisa menjadi pembaca yang kritis sekaligus penulis yang informatif. Demikian dari pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.